Kesultanan Palembang. Bagian 3 di antara persaingan Inggris dan Belanda. Tahun 1662, setelah 3 tahun lamanya membangun ibu kota yang baru, kepemimpinan Palembang dipegang oleh Ki Mas Hindi Arya Kesuma. Pada tahun inilah, Palembang secara resmi menyatakan diri sebagai kesultanan. Kesultanan Palembang Darussalam, nama resmi yang kemudian digunakan. Ki Mas Hindi Arya Kesuma memimpin dengan gelar Sultan Abdurrahman, pemimpin pertama dalam sejarah Palembang yang menggunakan gelar sultan. Di ibu kota yang baru tersebut, dibangunlah sebuah masjid besar sebagai pusat kegiatan keagamaan. Masjid tersebut sekarang dikenal sebagai Masjid Lama. Sultan Abdurrahman dikenal sebagai pemimpin Palembang yang giat melakukan penyebaran agama Islam hingga ke pedalaman Sumatera. Perdagangan juga menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh Sultan Abdurrahman. Palembang sebagai negara maritim masih sangat tergantung dari komoditas ekspor andalan mereka, yaitu lada. Faktor inilah yang membuat Kesultanan Palembang masih menjaga hubungan dagang dengan VOC. Palembang membutuhkan ekspor lada mereka dan VOC membutuhkan lada untuk kebutuhan Eropa. Meskipun VOC memiliki hak monopoli lada, namun Sultan Abdurrahman tidak serta-merta mematuhinya. Para pedagang dari Cina, India, Arab, maupun Portugis masih bisa membeli lada dari Palembang. Sultan Abdurrahman sengaja melakukannya agar sebagian besar dari keuntungan perdagangan lada masuk ke kas kesultanan. Pada masa-masa inilah, Kesultanan Palembang Darussalam berhasil mencapai kemakmurannya. Sultan Abdurrahman berhasil menjadi pemimpin yang dicatat sebagai figur ideal dalam sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Tahun 1706, Sultan Abdurrahman tutup usia. Kepemimpinan di Palembang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago. Masa kepemimpinan Sultan Muhammad Mansur tidak berlangsung begitu lama. Tahun 1714, beliau tutup usia. Sultan Muhammad Mansur kemudian dimakamkan di Kebon Gede. Tahta kesultanan diteruskan oleh adiknya yang bergelar Sultan Agung Komarudin Sri Truno. Dari sinilah tahta Kesultanan Palembang kemudian menjadi perebutan karena Pangeran Purbaya, sang putra mahkota, telah meninggal beberapa tahun sebelumnya dalam sebuah pertempuran. Sedangkan Sultan Muhammad Mansur belum sempat mengangkat putra mahkota pengganti. Dua putra Sultan Muhammad Mansur, yaitu Pangeran Jayo Wikramo dan Pangeran Adipati Mangkubumi Alimuddin, menolak pengangkatan paman mereka, Sultan Agung Komarudin. Situasi di istana segera memanas dengan konflik perebutan kekuasaan antara paman dan keponakannya. Sultan Agung Komarudin mencari jalan tengah dengan mengangkat kedua keponakannya menjadi sultan. Situasi ini membuat Palembang memiliki 3 sultan sekaligus. Namun posisi Sultan Muhammad Mansur berada paling tinggi. Kondisi istana Kesultanan Palembang tidak kunjung mereda dengan solusi ini. Konflik berlanjut antara Pangeran Jayo Wikramo dengan Pangeran Adipati. Tahun 1724, Pangeran Jayo Wikramo memenangkan konflik dan naik tahta dengan gelar Sultan Badarudin Jayo Wikramo, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Badarudin Pertama. Sultan Badarudin Pertama tidak hanya dikenal sebagai negarawan, tetapi juga ulama. Salah satu kitab yang pernah ditulisnya adalah Tahkidul Yakin. Selain seorang ulama, Sultan Badarudin Pertama juga dikenal sebagai petualang pada masa mudanya. Beberapa tempat di Nusantara hingga Timur Tengah pernah disinggahinya. Pada masa pemerintahan Sultan Badarudin Pertama inilah, sebuah masjid besar dibangun di ibu kota kesultanan. Sultan Badarudin Pertama dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana karena memerintah berdasarkan konsensus atau kesepakatan berbagai pihak. Tahun 1758, Sultan Badarudin Pertama tutup usia. Kepemimpinan Palembang diteruskan oleh Sultan Ahmad Najamuddin Pertama. Pada masa pemerintahan Sultan Najamuddin Pertama, Masjid Agung Palembang dilengkapi dengan sebuah menara. Kontrak perdagangan dengan VOC yang telah dibuat oleh pendahulunya juga diperbaiki, terutama untuk komoditas lada dan timah. Situasi saat itu sangat mendukung perkembangan Palembang, mengingat VOC sudah terlalu keletihan menghadapi banyak perang.
dan memilih berkonsentrasi menguasai Jawa. VOC sudah tidak memiliki tenaga dan biaya untuk ekspansi militer ke Palembang. Tahun 1774, Sultan Ahmad Najamuddin pertama wafat. Tahta Palembang diteruskan oleh Sultan Ahmad Bahauddin. Sultan Ahmad Bahauddin membangun istana besar yang dikenal sebagai Istana Benteng Kuto Besak. Pada masa kepemimpinannya, Kesultanan Palembang menjadi salah satu pusat perkembangan sastra agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Bahauddin, situasi di perairan Malaka memanas seiring kedatangan armada perang Inggris. VOC yang berusaha menjaga dominasi mereka terpaksa harus mengambil jalan militer untuk menghadapi Inggris. Inggris kemudian berhasil menguasai salah satu wilayah di pesisir barat Sumatera, yaitu Bengkulu, yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Pada masa-masa berikutnya, Palembang akan menghadapi dua lawan berat dari Eropa, Inggris dan Belanda sekaligus.